Selamat malam, saudara-saudari, kaum muda dan remaja GKI Antioquia Sanggau, dimanapun berada. Shalom, apa kabar? Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan senantiasa boleh beserta dengan kita dimanapun kita berada. Bersyukur malam hari ini kembali kita boleh dipertemukan dalam persekutuan pemuda dan remaja yang dilaksanakan secara online. Meskipun saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung satu dengan yang lainnya, namun kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan bahkan kalau teman-teman saat ini masih bisa akses channel ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kita kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara, kita mau memulai ibadah kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menenangkan diri kita sejenak, kita menundukkan kepala, mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Segala puji syukur kemuliaan kami naikkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau malam hari ini kembali kami boleh dipersatukan dalam persekutuan dengan Tuhan bersama dengan saudara-saudari kami yang seiman. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kami dilayakkan untuk kami memuji Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan menaikkan doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, melawat setiap umat-Mu dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saya yakin kita semua telah mengalami kebaikan Tuhan dalam hari-hari yang kita lalui. Meskipun kadang tantangan, permasalahan datang silih berganti, namun kita percaya tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jika kita mau menghitung kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan pernah kekurangan alasan untuk bersyukur pada Tuhan. Ingat kebaikannya, sehingga kita selalu punya alasan untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Selalu ada alasan untuk kita memuji Dia. Jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran membuat kita lupa untuk bersyukur pada Tuhan. Mari saudara, kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak untuk dipuji, untuk disembah. Hosana bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku,
indah. Halo, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita bersyukur hari ini Tuhan begitu baik, di mana kita masih bisa berkumpul bersama di online ya, di rumah masing-masing, bersekutu, semua karena anugerah Tuhan. Perkenalkan, nama saya Marta Leri, saya dari ST Reform. Saya saat ini pelayanan di GKI Cibubur. Saya mengucap syukur karena saya boleh dipercayakan sebuah pelayanan melayani firman Tuhan di GKI Antioquia. Saya dulu juga alumni GKI Antioquia loh. Saya dulu juga ikut pemuda, remaja, bahkan juga sekolah minggu di GKI Antioquia. Jadi saya bersyukur sekali malam ini kita bersama-sama boleh berjumpa, bersekutu di online ya. Mari saat ini kita mau berdoa, meminta belas kasihan Tuhan di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, satu persatu, Engkau lihat hati kami, siapkan hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti, memahami firman-Mu, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teman, tema kita hari ini adalah berbicara tentang suaranya dan suara dunia, suara mereka. Yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 1 hingga yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mari kita simak, mari kita dengarkan bersama-sama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang-orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, tema kita berbicara tentang suaranya dan suara mereka. Teman-teman, 1 Timotius 4 yang tadi kita baca, terutama 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16 itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama berbicara tentang tantangan yang akan dihadapi oleh Timotius di tempat ia melayani. Bagian yang kedua itu berbicara tentang nasihat Paulus. Apa yang harus Timotius lakukan ketika dia menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Saat ini kita akan bersama-sama melihat apa saja tantangan yang akan dihadapi oleh Timotius. Tantangan yang akan dihadapi Timotius yang pertama, Paulus mengatakan bahwa akan ada roh jahat, akan ada penyesat, akan ada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran yang menyesatkan itu apa saja? Yaitu pertama, larangan tentang menikah. Kemudian akan ada juga yang namanya larangan untuk makan karena makanan haram. Padahal dengan jelas Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa semua makanan itu baik adanya jika dimakan dengan ucapan syukur. Kemudian yang kedua itu akan ada ajaran lain. Ajaran lain itu berupa dongeng nenek-nenek tua.
Maka Paulus mengatakan jauhi dongeng nenek-nenek tua. Hal ini juga dikatakan Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 3 hingga 4. Dia mengatakan demikian. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Apa itu dongeng nenek tua? Dongeng nenek tua adalah sebuah prinsip atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dongeng adalah rekaan prinsip yang dibangun oleh dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk tidak hanyut dalam nilai atau prinsip dunia ini. Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk tidak hanyut kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang hanya menjadi dongeng-dongeng nenek tua. Paulus juga mengingatkan kepada Timotius supaya memperingatkan jemaat yang dia layani untuk mendengar suara Tuhan, bukan suara mereka, suara dunia yang ada. Suara yang dari luar yang kelihatan oke, tapi menyesatkan, bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh suara dari luar yang kelihatannya oke, tapi menyesatkan itu apa? Kita bisa lihat dari kisah Adam, Hawa, dan ular. Kisah di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pada saat itu Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka akan mati. Tapi ular berkata apa? Kalau kamu makan, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Itu sebabnya akhirnya mereka jatuh dalam dosa, mereka memakan buah itu dan mereka akhirnya dihukum. Mereka dihukum. Teman-teman, saat ini kita juga mengalami banyak tantangan gitu ya, menghadapi banyak tantangan. Bisa dari mana aja, bisa dari ajakan teman-teman, bisa dari media sosial ataupun yang lainnya. Dari film juga bisa, dari video juga bisa. Teman-teman, ini bisa satu hal yang membangun, tapi ini juga bisa sesuatu hal yang merusak. Teman-teman, kalau kita lihat ya, media sosial apa saja yang paling banyak digunakan? Saya melihat penelitian ya teman-teman, itu ada beberapa hal, tapi yang paling menonjol adalah yang pertama itu dikatakan di situ adalah YouTube, kemudian WhatsApp, kemudian FB, Facebook atau Instagram. Lalu usia berapa saja yang menggunakan alat-alat media sosial ini? Usia yang paling banyak itu adalah usia 14 tahun, 13 tahun sampai usia 34 tahun. Teman-teman bisa bayangkan kisaran usianya itu 13 tahun sampai 34 tahun. Itu berarti adalah kisaran usia remaja sampai pemuda, usia teman-teman. Teman-teman, media sosial itu bisa kita pakai untuk hal yang berguna, tapi juga bisa digunakan untuk hal yang tidak berguna. Tetapi seringkali kita menggunakannya untuk hal yang tidak berguna. Kita menggunakannya untuk mendengarkan suara dunia, bukan suara Tuhan. Suara dunia lebih kencang berbicara dan lebih enak didengar. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4 Paulus menggambarkan kondisi zaman sekarang. Bagaimana kita zaman sekarang itu orang-orang yang sering hanya mau mendengarkan hal-hal yang memuaskan mata atau telinga kita saja, tanpa memandang apakah hal itu benar atau tidak. Dia katakan demikian karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mereka akan mengumpulkan guru-guru. Untuk apa? Mendengar hal-hal yang memuaskan telinga mereka. Hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh ya teman-temannya, banyak sekali saat ini prinsip-prinsip firman Tuhan, prinsip-prinsip dunia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Misalnya, contoh ya, saya keluar nikah, oke, yang penting apa? Tidak mengandung. Maka teman-teman ada cerita gini ya, ada anak kos melakukan hubungan seks di tempat kosnya. Lakukannya pada waktu kapan? Bahkan waktu siang hari. Tidak ada orang di rumah, tidak ada jam kuliah,
dia bersama dengan pacarnya pergi ke kosnya melakukan hubungan seks. Dan bagi dia itu oke. Itu tidak masalah. Yang penting apa? Tidak mengandung. Itu prinsip dunia. Yang kedua, prinsip dunia apalagi? Gay, lesbian, pornografi, masturbasi itu oke. Yang penting apa? Aku puas. Kemudian apalagi prinsip dunia? Ada remaja yang berkata demikian, membuli itu oke. Yang penting aku puas. Teman sedih, teman terluka, itu urusan teman. Dia yang rendah diri, bukan masalah di aku. Kemudian ada lagi prinsip dunia, mengatakan masalah warna kulit. Warna hitam itu jelek. Padahal Alkitab mengatakan apa? Di dalam Kidung Agung 1 ayat 5 mengatakan demikian. Hitam, memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Hitam aku memang, tetapi cantik. Bahkan Tuhan mengatakan apa? Setiap manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Mau dia hitam, mau dia putih, mau dia kuning langsat atau apapun, dia berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan mau mati demi dia, demi orang yang demikian. Bahkan teman-teman, kalau kita lihat, ingat film Joker? Ingat ya? Pernah nonton film Joker? Wah, kalau teman-teman mau nonton boleh nonton, tapi hati-hati nontonnya ya. Harus dengan ini, dengan prinsip yang benar, dengan penilaian benar ketika kita menonton film itu. Memang kasihan dengan Joker, kasihan Jokernya. Sampai dia bisa berbuat begitu jahat itu karena dia disakiti. Tetapi ada prinsipnya yang tidak benar, karena muncul di warganet itu tulisan mengatakan demikian. Joker itu apa? Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Muncul prinsip dari film itu, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Mereka melihat kisahnya Joker. Disakiti, benar, itu memang terjadi. Tetapi teman-teman, kejahatan itu pilihan. Disakiti, kita semua bisa terluka, kita semua bisa disakiti. Tetapi masalah kejahatan, melakukan kejahatan, ketika aku disakiti, apakah aku berbuat jahat, itu adalah masalah pilihan. Bukan karena kamu disakiti maka kamu menjadi orang jahat. Tidak seperti itu. Di Alkitab banyak kisah sekali orang yang disakiti, tetapi mereka tidak memilih melakukan hal yang jahat. Contoh misalnya Yusuf. Apa yang tidak Yusuf alami? Yusuf mengalami yang namanya dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian apalagi? Dia dijebak oleh istri Potifar. Dia difitnah oleh istri Potifar sehingga dia masuk dalam penjara. Ketika dia di penjara, dia berbuat baik kepada teman-temannya. Dia menafsirkan mimpi-mimpi teman-temannya, tetapi apa yang dilakukan oleh teman-temannya? Teman-temannya melupakan dia. Teman-temannya melupakan dia. Dan ketika dia berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya, ketika dia menjadi penguasa orang kedua di Mesir, apa yang dia katakan kepada kakak-kakaknya itu, saudara-saudaranya? Apakah dia membalas dendam? Tidak, dia mengatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikannya. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi Yusuf tidak membalas, tidak menyakiti kakak-kakaknya walaupun dia sudah disakiti oleh kakak-kakaknya. Dia bisa saja melakukannya. Dia orang kedua penguasa Mesir. Dia punya kuasa tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya, bahkan memberi makan dan minum, memelihara keluarga saudara-saudaranya. Yang kedua, tokoh yang paling bisa kita lihat, disakiti tetapi tidak melakukan kesalahan, tapi dia tidak membalas. Yaitu siapa? Kristus, Tuhan kita. Bahkan di dalam kematiannya di atas kayu salib itu, Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Teman-teman, suara dunia, orang-orang sekitar akan terus berdengung dengan ramai. Suara siapa yang akan kita dengar?
Mengapa kita begitu sulit mendengar suara Tuhan? Mengapa kita hidup semau kita? Yang pertama, karena apa? Kita orang percaya, namun tidak membiasakan diri bergaul, berrelasi dengan Tuhan. Kita jarang baca firman Tuhan, melakukan waktu teduh, bersekutu dengan Tuhan. Mari teman-teman, mulai saat ini kita belajar membiasakan diri mendengar suara Tuhan. Jika kita membiasakan diri mendengar suara Tuhan, kita pasti tahu maunya Tuhan apa. Bisa bedakan mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan tidak suka. Bisa kenal sifat Tuhan. Teman-teman, Tuhan itu tidak berubah. Yang berubah itu biasanya sifat manusia. Coba kamu pikirkan tentang satu sahabat kamu. Kamu ingat tidak dia suka apa? Kamu pasti ingat, bukan? Teman-teman, kalian tahu siapa pria yang disukai oleh GI Linda selain Pak Leo? Coba tebak. Siapa? Saya tahu loh siapa. Karena apa? Karena saya berteman dengan dia. Karena dari kecil, dari SMP, SMA kami berteman. Jadi saya tahu siapa pria yang disukai, yang menjadi idola GI Linda setelah Pak Leo. Coba tebak siapa? Iya, benar. Tentu, pasti Jojo, ya kan? Pasti Jojo. Kita bisa tahu, kita bisa kenal teman-teman kita. Kita tahu kesukaannya, kita tahu warna makanannya, kita tahu apa yang dia inginkan, tas karakternya seperti apa. Kita juga kenal bos kita kenal mama papa kita, apa yang bisa membuat mereka marah, apa yang membuat bisa mereka bersuka cita. Kemudian kita juga bahkan bisa tahu, bukan? Misalnya kita punya pelanggan atau konsumen setiap hari, kita tahu dia itu kalau belanja di toko kita, itu belanja apa. Mengapa kita tidak tahu maunya Tuhan? Karena kita tidak belajar. Kita mengatakan bahwa kita orang percaya, tapi kita tidak belajar, belajar mengenali apa maunya Tuhan. Belajar membaca firman Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tidak tahu maunya Tuhan? Yang kedua, karena apa? Karena kita bukan orang percaya. Kita bukan orang pilihan. Jadi kita tidak tahu apa maunya Tuhan. Kita tidak pernah mau melakukan firman Tuhan. Atau kita hanya mendengar firman Tuhan, tetapi mendengar firman Tuhan yang bagian yang memuaskan hati kita. Contoh di Alkitab, tokoh yang mendengar firman Tuhan, tetapi mendengarkan hanya untuk memuaskan hatinya, yaitu salah satunya adalah Herodes. Herodes Antipas. Herodes ini suka kepada Yohanes Pembaptis. Dia suka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi dia hanya memilih hal-hal yang menyenangkan hatinya. Suatu hari Yohanes itu menegur dia karena dia menikahi Herodias. Herodias itu siapa? Istri dari saudaranya. Herodes mengatakan, tidak halal engkau mengambil Herodias. Apa yang terjadi? Akhirnya Yohanes Pembaptis itu dipenjara. Ketika dipenjara, maka bukan cuma sampai dia dipenjara, tapi dia juga dipenggal kepalanya oleh Herodes atas permintaan anak Herodias. Semua itu bisa terjadi. Karena apa? Kita hanya memilih bagian firman Tuhan yang memuaskan hati kita. Sehingga kita tidak tahu sungguh-sungguh apa maunya Tuhan. Lalu supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, yang pertama dikatakan di ayat 8 begini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi, latihlah ibadah. Hidup dalam komunitas. Dengar firman Tuhan, menaikkan pujian. Hidup dalam persekutuan. Seperti saat ini. Walaupun kita lakukan secara online, tetapi persekutuan tetap ada. Ada komunitas bersama. Kita tahu siapa saudara seiman kita kenal mereka. Kita bisa bawa dalam doa, kita bisa mengenal mereka. Bahkan juga apa? Kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama. Walaupun hanya secara online, tapi kita beribadah, bersekutu bersama-sama. Kemudian yang kedua, dikatakan di ayat ke-12 demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah
teladan. Jadilah teladan. Jaga kesucian hidup, hidup dalam kasih, jaga ucapan, jaga perbuatan. Kemudian apalagi? Bertekunlah dalam membaca kitab suci. Supaya apa? Engkau benar-benar tahu maunya Tuhan. Karena hanya firman Tuhan, kitab suci, yang menyatakan kehendak Tuhan, yang menyatakan isi hati Tuhan. Kemudian yang terakhir, gunakan talenta yang ada dan layanilah dia. Hidup untuk sesama, bukan untuk diri sendiri. Itulah yang harus kita lakukan supaya kita tahu apa maunya Tuhan, bukan mendengar suara dunia. Dan kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara dunia. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali mendengarkan suara Tuhan. Kami boleh kembali diingatkan untuk selalu mendengar suara Tuhan, bukan suara dunia. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat bijaksana untuk membedakan mana yang Engkau suka, mana yang tidak Engkau suka. Supaya hidup kami Tuhan selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdoa
Saudara-saudara, kita akan menutup persekutuan kita dengan doa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur di masa-masa dunia sedang bergolak, masa-masa di mana kami tidak bisa bertemu muka dengan muka. Kau memberikan pertemuan persekutuan lewat online. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami saat ini juga menyerahkan tiap-tiap pribadi kami yang bersekutu bersama Engkau malam ini. Kiranya Engkau tilik dan Engkau sertai ya Tuhan. Di tengah virus COVID-19 ini, ada di antara kami yang bergumul dalam masalah ekonomi. Kiranya Engkau beri hikmat, bukakan jalan keluar ya Tuhan. Ada yang cemas, khawatir akan masa depan. Kiranya Engkau berikan pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit. Kiranya Engkau pulihkan ya Allah kami. Kami berseru dan menutup ibadah kami dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, berkat dari Allah Tritunggal, menyertai kita semua untuk menapaki hari demi hari, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.